saya pengen kerja ke Hong Kong, mau ngumurin orang tua saya, gitu. Ya udah nanti Losi nabung lagi ya, moga-moga kita bisa ngobrol bareng, segitu. Seneng. Di saat cuci piring ya, kalau di Hong Kong, cuci piring sambil nangis, ya Allah, ya Allah. Atau enggak di saat ngumpet-ngumpet di kamar mandi, yang harusnya nggak kencing, pura-pura kencing, cuman apa? Cuma pengen nangis. Apa pesan-pesan Losi untuk teman-teman? Kalau pesan saya itu ya, ingat tujuan awal sih. Ingat tujuan awal. Ingat tujuan awal kan pasti cari duit. Ya kalau mau cari duit, dapat duit banyak, ya berarti harus kerja. Doa ibu saya beda. Saya merasakan doa ibu saya itu benar-benar ini ya, perubahan besar. Karena perceraian itu menurut saya menyakitkan dan stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya dari Prigel TV, channel Satset untuk generasi yang Satset. Losi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih loh ya udah datang. Oke. Rambutnya bagus. Iya, tadi dikerli sama Mbak Eli. Dada. Iya, medada ditodong. Ditodong. Ya, ditodong. Losi dulu pernah kerja ke Hong Kong ya? Iya, pernah. Kenapa kok pingin ke Hong Kong dulunya? Awal-awal itu saya lulus SMA sekitar 97-98 dan ada dari pihak PT itu ngasih penyuluhan ke pihak sekolah, Sosialisasi ya? sosialisasi. Jadi saya tergiur dari situ. Wah, ternyata gajinya gede ya Di Hong Kong. karena dijumlahkan itu waktu itu ya memang menurut saya banyak ya. Berapa gajinya? Zaman dulu itu sekitar berapa ya? Kalau saya dulu sih masih 1.900. Oh, underpay. Ya, underpay ya. Jadi saya tidak tahu kalau itu underpay karena waktu penyuluhan itu bukan segitu. Jadi kalau 1 tahun itu jumlahkan sekitar ratusan juta. Wow, ini kayaknya bagus di zaman itu ya. Jadi saya mencoba untuk daftar. Tapi karena mungkin mental saya masih belum siap, saya mundurkan diri dari PT yang terbesar di Jawa Timur. Boleh disebut nama PT-nya? Saya lupa. Ya, pokoknya PT terbesar di Jawa Timur. Saya 1 minggu di situ, lalu saya pindah di PT GGS di Sidoarjo dan saya ketemulah Sama teman-teman. ya sama teman-teman di sana. Jadi saya merasa agak nyaman dari yang sebelumnya. Saya ada di GGS itu sekitar 9 bulan lebih. Belajar bahasa Semuanya. Oke, jadi FBI untuk informasi, ini adalah Lose Eagle. Lose Eagle berasal dari Malang ya? Dari Malang. Berasal dari Malang dan Lose Eagle ini adalah mantan TKI Hong Kong selama 14 tahun. 14 tahun. Betul. TKI itu kalau sekarang itu sebutannya PMI guys, Pekerja Migran Indonesia ya. Dan Lose Eagle ini sekarang sedang mengajar di salah satu LPK di Bekasi. Losi ingin mentransfer knowledge kan apa yang sudah dipelajari dulu selama menjadi PMI di Hong Kong kepada teman-teman yang belum kerja. Sorry ya, lanjut Losi. setelah di PT GGS selama 9 bulan belajar bahasa Kantonis. Iya, belajar Kantonis. Di situ dulu dikasih job sebagai apa? Ditawarin sebagai apa? Karena waktu zaman dulu ya masih belum bertatap muka kayak sekarang lewat via WhatsApp atau via Skype, Zoom. Jadi ya kita kayak pasrah aja. Jadi ya alhamdulillah. Mau kerja apa aja? Mau kerja apa aja. Karena kita yang tidak pernah ketemu gitu ya sama majikan dulu tidak ada. Karena belum secanggih sekarang. Tapi tahu waktu itu kalau kerjanya mau kerja sebagai pekerja rumah tangga? Tahu. Kenapa mau? Karena ya itu, kalau saya tergiur dari gaji yang awal sosialisasi tadi. Wah, segitu gede. Kayaknya
Lumayan lah ya. Lumayan. Karena ratusan juta ya kalau dihitung dalam 2 tahun. Oke, sorry ya. Lo sih kerjanya di sana sebagai pekerja rumah tangga, waktu itu sekolahnya apa? SMA, Lulus SMA. lulus SMK. Nggak ngerasa gengsi gitu Nggak. kerja rumah tangga? Tidak. Kenapa nggak gengsi? Ya, karena halal. Halal. Ya, Kenapa nggak punya kepikiran ingin lanjut kuliah misalnya? tidak. Karena waktu itu ya, mungkin dari segi ekonomi ya, Bapak mungkin juga tidak mampu. Ekonomi keluarga. Tapi diizinin sama keluarga Diizinin. untuk Bahkan kerja, kakak saya kandung aja setelah saya berapa tahun di sana, kakak menyusul. nyusul. Nyusul. Karena mungkin ngeliat gajinya ya. Iya. Tapi punya nggak waktu itu, waktu sebelum berangkat di PT, sebelum punya keinginan untuk ke Hong Kong, pikiran pingin kuliah? Tidak ada. Kenapa? Saya nggak ada kepikiran itu. Karena Karena ekonomi tadi. karena menyadari Iya, bahwa iya. keluarga tidak mampu. Oke, dan Mungkin saya berpikiran ya ini mungkin jalan yang terbaik. Saya mau kerja dan alhamdulillah tidak ada rintangan. Meskipun lika-liku di Hong Kong yang begitu rumit ya. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati semuanya. Jadi karena sudah tahu bahwa nggak akan mampu, menyerah di situ dan punya inisiatif kerja ke Hong Kong karena gajinya gede. Besar. Gajinya gede. Diizinin sama orang tua. Diizinin, saat itu diizinin. Ketika mau berangkat, apa yang terlintas di pikiran lo sih? Ya, saya cuma pengen kerja. Karena mungkin saat itu rumah saya belum ada keramik ya. Saya cuma pengen renovasi rumah dan Ingin bahagiain orang tua. bahagia. Ada rasa takut nggak untuk berangkat? Kan kita nggak tahu informasi apa di sana, kerja apa di sana, dengan apa kerjanya. Di saat itu nggak ada, karena satu tidak punya handphone. Mm-mm. Zaman dulu saya tidak punya handphone, jadi untuk berita-berita yang tidak pernah saya dengar Ya kita nggak ada. Jadi mengalir aja. nggak peduli ya. Nggak peduli, nggak ada. Penting Karena kerja. Saya mungkin 3 tahun di Hong Kong baru saya pegang HP, baru saya punya HP. Oke. Jadi nggak ada rasa ketakutan ketika mau Tidak ada, berangkat, nggak ada. tidak ada, Dan nggak pingin tahu nanti di sana bagaimana. nggak ada. Nggak. Nggak Pasrah ada. aja. Pasrah. Luar biasa ya. Teman-teman baik-baik semua waktu di penampungan, baik sampai sekarang pun kita Masih masih ada komunikasi kontak, masih baik. ada komunikasi. Oke. Setelah di Hong Kong nih, pertama kali menginjak tanah Hong Kong, apa yang terlintas di pikiran? Takut nggak? Waktu nyampe di Hong Kong itu, wow, ternyata negara Hong Kong segini apa ya? Maju. Yang jalan harus cepat. Jalan harus cepat. Jalan harus cepat. Saya di saat diajak keluar untuk beli roti, itu saya ketinggalan jauh dengan anak majikan karena jalannya cepat. Dan di Indonesia terbiasa hidup santai. Ya, santai. Bahkan yang saya tahu di MTR itu orang yang hamil besar pun tuh jalannya cepet banget. Cepet. Dan apa ya? Memang yang tidak pernah saya lakukan harus saya lakukan. Contoh harus belanja bulanan yang segitu banyak, harus apa ya, maaf ya, kalau apa ya, kalau bahasa Jawa ini digeret. Yang harus beli beras sekian kilo, sekian sekian karung, itu harus kita sendiri dan bahkan harus tahu apa yang harus, dan bahkan saya tidak pernah itu di Indonesia sebelumnya. Jadi kebutuhan rumah majikan itu semua lo sih sendiri yang Iya. uruskan. Apa ini semua juga dilakukan oleh teman-teman pekerja migrannya di sana? Kalau Semua menurut saya kerjanya hampir begitu rata-rata semua ya, hampir semua mbak-mbak yang ada di sana, saya kira semua belanja dan masak itu kayaknya hampir semuanya. Jaga anak, jaga orang jaga tua. anak. Waktu itu dapat kerjaan apa? Yang pertama itu saya jaga anak, tapi jaga cucu 2, tapi beda dari saudara ya. Jadi anaknya majikan saya yang orang tua itu ada 6, hampir yang 4 sudah menikah dan yang 2 belum. Jadi saya tidurnya itu beda di rumah majikan karena tidak cukup tempat untuk tidur. Jadi saya harus pulang dari Northpoint ke Quarry Bay, itu jalan kaki dan rumahnya tingkat 7 tidak ada lift. Jauh nggak? Jauh. Tapi saya tidak pernah mengeluh dan saya bisa finish.
Enjoy aja. Enjoy. Jalanin aja. Enjoy. Dan bahkan majikan menurut saya baik-baik semua. Dan kerja di rumah yang berbeda. Enggak, yang satunya cuma tidur aja. Oh, cuma tidur aja. Cuma tidur aja karena tidak ada tempat, tapi harus Naik naik 7 tingkat, 7 lantai. 7 lantai. Nggak ada lift. Tidak ada. Nggak pernah komplain ke agensi Tidak. atau ke KBRI? Tidak. Nggak. Kenapa? Ya menurut saya zaman itu, menurut saya it's okay. Buat apa komplain ya? Iya. Karena kita mencari uang. Ya. Oke, itu kontrak yang pertama. Kontrak yang pertama. Ada liburnya nggak? Ada 1 bulan 1 kali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Gajinya? 1.900. Kalau rupiah? Kalau rupiah zaman itu seingat saya $1 itu 856. $1 berarti 2 jutaan 2 gajinya? jutaan. Iya. 1.900.000. Pokoknya kalau saya 1 bulan libur sekali itu 1.900. Kalau rupiahnya 1.900.000. Sampai nggak? Nggak nyampe. Nggak nyampe. 1.800.000 ya? Nggak nyampe. Tahun 9? Angka 2000. Tahun 2000. Itu kalau uang saat segitu dibeliin beras di Indonesia dapat berapa karung? Zaman itu. Berapa karung ya zaman itu? Udah banyak. Rata-rata gaji di Indonesia berapa orang-orang? Zaman itu paling Zaman sekitar itu 350 ya. Iya, 350. Kita kan dulu pernah ditawarin kerja di pabrik di Surabaya. Iya, heeh. Gajinya 350. Berarti itu sudah berapa kali lipat? Oke. Nah, di Hong Kong itu kontrak pertama. Lah, setelah itu ke kontrak kedua bagaimana? Nah, setelah kontrak kedua saya dikenalkan sama teman majikan. Gaji saya naik Gajinya naik. 2.500. Oh, oke. Tapi mungkin karena majikan yang perempuan tuh orang Cina, jadi harus stand Hong Kong Cina, jadi mungkin sudah mendapatkan KTP, saya tidak tahu ya. Tiba-tiba setelah 10 bulan saya di-terminate. Oh, oke. Terus? Di-terminate, saya harus kembali ke agent dan mencari majikan berikutnya. Di situ libur? Libur. Tiap minggu? Saya lupa ya, kayaknya setiap minggu deh. Setiap minggu. Kok dulu aku pernah dengar katanya Losi pernah ke Kanada itu gimana ceritanya? Oh, begini. Saya pernah ke Kanada 2 kali. Karena majikan itu punya rumah di Kanada. Jadi setiap musim panas Hong Kong, nenek saya itu harus pulang ke Kanada. Karena Kanada kan sejuk ya. Jadi udah musim dingin. Dinginnya dingin tidak yang terlalu kayak musim salju, tidak. Jadi mungkin majikan saya tidak suka yang terlalu panas ya. Jadi setiap 1 tahun sekali pasti ke Kanada. Oke. Dan alhamdulillah saya 2 kali. Ke Kanada? Iya, karena Enak mungkin mana Kanada sama Hong Kong? Kanada itu menurut saya mungkin terlalu negaranya besar ya. Jadi agak nggak terlalu riwah. Penuh, nggak terlalu penuh dengan manusia. Nggak terlalu. Jadi kayak jalanan itu nggak begitu Nggak ramai. terlalu sibuk ya. Gaji gimana waktu Gaji di sama, Kanada? sama dengan Hong Kong. Oke, artinya Losi bisa bahasa Inggris dong? Sedikit. Saya bisa bahasa Inggris tuh ya. Sebenarnya saya tidak bisa bahasa Inggris karena di majikan yang ketiga ini menurut saya majikan saya super duper cerewet. Dari situ saya harus beli kamus Bahasa Inggris? kamus bahasa Inggris. Jadi pernah suatu hari center kalau orang Jawa itu ketelisut. Saya disuruh nyari. Ketelisut. Jadi saya disuruh nyari. Ya saya bilang malamnya, Mem, tadi saya nyarinya di ini nggak ketemu. Saya besoknya lagi disuruh nyari lagi dan harus pakai bahasa Inggris ditulis. Dari situ saya bingung. Udah nggak punya HP. Dulu waktu di sekolah nggak pernah belajar bahasa Inggris? Ya bisa tapi kan sedikit. Iya. Iya kan. Saya beli kamus, saya tulis nih di lemari ini, kabinet ini tidak ketemu. Dari situ majikan saya setiap hari saya harus menulis pekerjaan saya. Saya pakai bangun, bahasa Inggris. Saya bangun jam berapa, saya ke pasar jam berapa, pulang jam berapa, ngapain aja, nyetrika jam berapa, semuanya saya harus saya tulis. Dari situ sedikit-sedikit saya bisa bahasa Inggris. Oke. Dan kalau misalnya dicek, saya ke pasar jam sekian, pulang jam sekian. Kenapa ini lama? Tim kayak kemploy, hoi kaisia. Kan saya harus belanja bulanan kayak seperti tisu gitu ya. Artinya kerjanya kan harus cepet ya? Iya, set kan gitu harus ya? antri. Jadi mereka tidak memikirkan, oh ya antri itu harus butuh berapa waktu, dia tidak. Mereka nggak butuh alasan. Nggak butuh. Jadi ya, Yang penting kerjanya harus beres. Nggak mau peduli alasan kita apa. Tidak. Luar biasa. Jadi di Hong Kong itu memang seperti itu. Jadi kita dilatih untuk harus bisa mandiri,
harus inisiatif, bener nggak? Benar, Disiplin. inisiatif itu penting. Disiplin ya. Dan yang majikan ini, saya pernah dimarahin sampai jam 3 subuh. Kenapa? Gara-gara spray. Spray kenapa? Spray itu kalau sudah disetrika dan dilipat, itu kalau ditaruh di lemari kan kalau mau dipakai pasti ada garisnya. ada lipatan. Iya, ada Dia tidak garis. suka. Ya terus gimana? Saya dimarahin sampai jam 3 subuh dan saya berdiri di depannya dia. Solusinya apa? Biar nggak keluar garis. Solusinya dia lapor ke agent. Dan agent ngasih solusi kalau mau ganti spray, spraynya dipasang dulu baru setrika. Work. Yes. Dan memang begitu. Iya. Oh, oke. Jadi selalu ada jalan keluar ya. Selalu ada jalan keluar. Jadi sebenarnya tadi untuk belajar bahasa Inggris, beli kamus dan lain-lain itu kan bisa dinamakan learning by doing. Iya. Belajar sambil bekerja. Dan inisiatif itu siapa yang kasih? Inisiatif Siapa yang ngasih itu ide? yang untuk kamus Iya, saya sendiri. punya ide sendiri gitu. Punya ide Nggak ada sendiri. yang ngasih ide. Tidak ada. Karena saya takut majikan saya itu cerewet. Oke. Saya takut nggak ada solusi lain selain beli kamus karena saya tidak punya HP. Dan ya bisa sedikit, bisa sedikit. Dan setiap sore kalau sudah longgar, di rumah majikan tuh ada buku menu makanan Hongkong, menu Hongkong, dan saya harus Resep, resep. buku resep. Sore saya harus nulis, kalau sudah longgar saya nulis. Oh misalnya besok saya harus masak Masak apa? siok kai, ayam kecap. Saya store nih malam ke majikan. Mem, ini masakan ini. Kalau misalnya bumbunya kurang bener, nanti dikasih tahu. Oh ini harus dikasih ini. Besok saya coba. Kalau misalnya itu warnanya siok Beda. kayaknya beda, tidak warnanya coklatnya sama, saya diomelin. Saya bertahan 8 bulan. Di majikan itu? Yang ketiga, saya ngeberi kontrak. Oke. Menurut saya Boleh ya ngeberi kontrak boleh, bidang majikan? boleh, tapi harus one man notice ya. Jadi 1 bulan Masih sebelumnya. pemberitahuan 1 bulan. Setelah itu ngurus visanya? Ngurus visanya saya balik lagi ke agent. Terus harus keluar dari Hong Kong? Saya waktu itu ke Indonesia. Pulang ke Indonesia? Pulang ke Indonesia. Oke. Pulang ke Indonesia, tapi alhamdulillah di gaji yang majikan pertama saya alhamdulillah bisa renovasi rumah. Jadi dari tadi rumah yang dari tanah, belum biasa, belum tembok, belum rumah permanen, sekarang sudah menjadi permanen. Ketika di kontrak pertama? Kita kontrak pertama. Oke, Saya gede bisa. juga gajinya ya? Saya bisa. Nah, ketika dimarahin karena spray, ketika disuruh belajar bahasa Inggris, ketika resep pun semua harus sama, dan kalau salah dimarah, ingin menyerah nggak? Pingin punya perasaan ingin menyerah atau capek atau pulang aja gitu nggak? Saya pernah karena yang waktu tadi dimarahin sampai jam 3 subuh, saya kebangun kesiangan. Terus? Saya ngucapin cosan, dia bilang gini, cosan tante, Mai cosan, hei san. Bukan selamat pagi lagi, tapi bangun. Saya dari situ, ya Allah. Saya tidur bahkan mungkin cuma 1 jam di saat itu. Kan nggak mungkin ya kalau saya langsung tidur tuh tidak bisa. Jadi harus Mikir dulu, nangis dulu. Kalau libur itu selalu gini. Nanti pulang kalau sudah naik MTR gitu ya. Nanti apalagi ya yang salah ya? Nanti apalagi dimarahin apa ya? Apalagi ya? Gitu selalu kayak oh saya tidak bisa ini. Saya kalau begini terus Stres aku. Nggak bisa saya. Bisa depresi, aku bisa gila ini. Karena Usia berapa sih waktu itu? lulus SMA 19 tahun. 19 tahun. 19 Terus tahun. berangkat usia 20. Ya, 20-an. 20. Iya, benar. Karena waktu itu umur 18 sudah boleh kerja ya. Udah boleh dan tidak dirubah sama sekali, nggak ada. Oke. Jadi bisa. Terus di usia remaja di negara orang dan harus mengalami hal yang struggle kayak gini, dimarahin orang nggak kenal, bukan keluarga, orang asing yang notabene bukan warga kita, perasaannya gimana? Perasaannya sih kalau saya nangis. Sedih, nangis, dan bahkan pernah ada majikan itu yang saya jaga nenek satu yang ke Kanada tadi, itu super duper cerewet. Setiap pagi kalau nyuci mobil selalu saya nangis. Nangis kenapa? Nyuci mobil nyuci aja, kenapa harus nangis? Saya bangun jam 5 bikin jus, ada aja salahnya. Enggak, kenapa harus nangis? Nyuci aja, bikin jus aja, kenapa harus nangis? Karena saya kalau nangis itu menurut saya lega. Oh, Itu ada yang diem atau marah, enggak. Saya justru saya lebih ke nangis.
Sambil nyuci mobil nangis. Badan tuh Nangisin apa? Nangisin mobil? bukan dimarahin. Nangisin nasib Perasaan sendiri? ada aja salahnya itu dan nenek itu. Bahkan tau nggak berat badan saya itu berapa? 35 kilo. Oh, was. 35 kilo. Saya sempat diledekin tuh sama temen satu kerjaan, bukan satu kerjaan. Dia kerja di anaknya majikan, orang Filipin, supirnya juga. Gini, udah jangan nangis, nanti nambah kontrak lagi di mama gitu. Diledekin terus. Tapi libur kan? Libur. Bahkan kalau sedikit, misalnya nih, saya jemur, saya disuruh nyuci apa ya waktu itu ya, spray sama sarung bantal tuh 1 lemari. Dan tidak kering. Saya tidak boleh libur. Dibayar nggak kalau libur? Kalau nggak libur? Dibayar. Kalau nggak libur dibayar? Dibayar. Kalau libur kemana? Ayo kemana? berapa? Ayo Kalau saya kemana? nggak- Ayo. Kalau saya sukanya orangnya tidak suka diem. Jadi kemana? Shopping, ke pantai. Shopping duitnya habis dong. Ya, yang penting asal masuk aja. Nggak beli juga nggak apa-apa. Yang Oke. penting saya happy. Heeh. Oke, dan sempat saya ke diskotik. Karena majikan Di yang diskotik ngapain? seneng aja lihat orang Joget-joget. Iya, Ketemu pacar nggak? nggak. Ketemu lah, ketemu ayo. Saya di situ tidak pernah yang namanya minum, ngerokok. Ketemu pacar nggak? Sempat pacaran. Ketemu. Sempat pacaran. Sama siapa? Orang bule, Hongkong, Pakistan. Nggak Bule. sama Pakistan, sempat bule. Sama bule. Ada. Ini orang bulenya sekarang kemana? Saya nggak tahu. Udah jadi mantan? Maksudnya udah. Udah jadi mantan. Berapa kali pacaran sama bule lo sih? 2 kali. Enak nggak? 2 kali. 2 Oh, kali. bule mana? Amerika? Mana ya? Enggak. Bukan Pak. Australia ya, nggak tahu. Australia. Yang kedua? Prancis. Prancis. Ganteng nggak? Ya ganteng. Menurut saya waktu itu ya. Ini dari dua-duanya mana yang terenak? Jadi mantan terindah Iya, aja ya. mantan terindah. Rasanya masih inget ya? Aku pernah ketemu nggak? Oh, nggak pernah. Aku pernah loh, yang si Oke. Paul. Mau diteleponin nggak? Tak teleponin ya. Iya. Terus setelah itu gimana rasanya di sana kan masa remaja kita habis di negara orang ya. Kalau saya tuh ya, sampai sekarang pun, sampai di sini pun, saya suka shopping. Saya tidak tahu. Mungkin ada teman saya masih ada di sana. Itu kalau libur selalu keluar masuk toko, seneng aja. Berhenti tuh kalau makan. Beli nggak? Ya ada yang beli, ada yang enggak. Cuma seneng aja. Oke. Menurut saya nih ya, sudah kerja capek, kalau pulang libur nggak enak baju sih dicoba, aduh, sudah pulang nanti dimarahin, orang enak baju sih dicoba, aduh, kayak 2 kali ngenes ya. Oh pantes kalau pulang ke Permu 4, 5 Iya. bawain baju. Nggak sayang Bahkan beli kalau- baju atau kalau beli pulang itu- beli emas misalnya kan bisa dijual, kenapa beli baju? Kalau pulang itu baju tak kasih ke orang 2 lemari. Lah iya kenapa nggak beli emas? Nggak ada kenapa beli pikiran baju? waktu itu. Kenapa? Nggak ada. Saya nggak begitu suka zaman itu. Oh ini jalan yang salah ini. Iya salah. Tapi untuk seneng-seneng puas. Terus saya ini puas. Puas. Karena dari remaja aja mikirin pakai baju. Dan apa ya, bahkan ada majikan tuh yang apa ya, tapi saya finish. Cerewet. Suka dukanya ya, maaf ya, Heeh. setiap berhubungan badan Heeh. itu pasti saya tahu. Bukan saya mau lihat ya. Bersuara tuh Iya, gimana? bersuara. Memang tukang ngintip dari awal ini Enggak, anak rasa bukan ngintip, emang keras. Jadi, aduh, bersuara. karena saya tidurnya di ruang tamu, Heeh. tidak ada kamar sendiri, jadi cuman ada apa ya, ranjang 2 tingkat. Karena rumahnya kecil Ya, kan. cuma dikasih kelambu, tutup gitu. Itu selama hampir 2 tahun. Itu menurut saya mengganggu sekali. Udah tidur Karena rumahnya enak-enak, kecil ya? iya rumahnya kecil. Jadi Mengganggunya ini ngerasa terganggu atau pengen? enggak pengen, justru merasa marah. Yang ada marah. Terganggu sih ya. Ada marah karena saya harus jaga anaknya 2, Anaknya 2? kecil-kecil yang di saat itu mungkin lagi aktif-aktifnya ya. Jadi ya harus istirahat, kebangun. Gimana sih rasanya? Nggak enak ke kepala juga. Anaknya nggak dengar. Nggak ada kamar sendiri. Oh anaknya ada kamar sendiri. Kita tidur di lo Di tidur ruang di tamu. luar. Di ruang tamu. Oke. Dan dengar tiap hari. Bukan tiap hari, setiap Setiap mereka melakukan saya tahu. hubungan. Mau dia jam berapapun saya tahu.
Kalau anak kecil kan ya nggak ngerti tuh suara apa ya. Ya, karena ini suka duka kerja rumah tangga ya. Enaknya itu kita nggak bayar kos biaya untuk Iya, tinggal. benar. Makan kita sudah ditanggung, tinggal ditanggung. Nggak enaknya karena kita stay in sih ya. Iya, Jadi stay kita in. harus tinggal di dalam dan tahu semua kegiatan majikan dan majikan tahu kegiatan kita selama 24 jam. Ini luar biasa sih menurutku. Oke, setelah itu setelah tadi huru hara diskotik sampai putus dengan pacar bule 2 kali. Pernah pacaran sama orang Cina nggak? Nggak pernah. Nggak suka ya? Pernah sih disukai tapi saya nggak suka. Karena apa? Nggak Orang sunat? salon. Bukan nggak tahu. Apa ya? Tapi sorry, orang bule sunat nggak sih? Apa ya? Kalau mau nikah di sana tuh menurut saya pikiran saya banyak. Iya. Kayaknya harus Beda culture. satu beda culture dan dua mungkin dari kebutuhan ya lebih banyak ya. Jadi apa sih saya cuman ibaratnya mantan TKI. HRT. Kalaupun saya dapat pekerjaan pun juga nggak mungkin yang dengan Ya, dengan gaji penghasilan yang tinggi. sesuai dengan kebutuhan yang di sana. mending ya biasa aja, nggak pernah saya tanggepin. Oke, nah setelah itu kembali lagi dengan pekerjaan seperti biasanya ya. Biasanya lah ya pekerja rumah tangga sampai 14 tahun. Betul? Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. Nah, selama 14 tahun ini sudah punya apa? Nggak punya apa ya. Memang ya Bikin untuk rumah lah ya. bikin rumah ya, terutama rumah ya. Setidaknya untuk saat ini apa ya? Bikin rumah, nyenengin orang tua. Saya lebih sukses sekarang. Saya terima kasih sudah dikasih pekerjaan dan rezeki. Di saat bapak saya minta ini, minta itu, saya bisa. Oh, saudara-saudara saya, alhamdulillah, tanpa saya pikir panjang, saya selalu kasih. Atau keponakan saya, karena bapak sudah tua ya, jadi bapak harus konsumsi obat. Dan menurut saya di saat saya perubahan doa ibu saya, di saat dulu saya mungkin ibu saya tahu kalau saya suka hura-hura dan saya tidak punya Boros. boros, doa ibu saya kalau setiap saya pulang saya mau pergi lagi kerja selalu doa ibu gini, diinget-ingetin do ojo boros, ojo ngini ngono. Di saat saya mungkin sudah alhamdulillah saya udah sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Doa ibu saya beda. Saya merasakan doa ibu saya itu benar-benar ini ya, perubahan besar Buat hidup lo sih. buat hidup saya. Oke, 14 tahun di Hong Kong dan sekarang setelah 14 tahun di Hong Kong itu pulang menikah nggak? Belum. Saya Belum kerja. menikah. Kerja. Oke. Lo sih sudah menikah, Saya udah cerai. udah cerai dengan orang Indonesia. Iya. Dan saya tidak pernah menginginkan perceraian itu. Tapi itu harus saya lakukan. Dan semuanya saya selesaikan sendiri. Dari masalah itu, saya selalu belajar. Saya terima kasih untuk yang sebelumnya ya, ngasih pelajaran hidup saya. Apa ya? Saya jadi lebih kuat. Semuanya saya selesaikan sendiri. Makanya selalu untuk mbak-mbak yang sekarang saya selalu kasih semangat. Jangan sampai melakukan hal yang tidak baik kalau masih punya pasangan atau apapun. Karena perceraian itu menurut saya menyakitkan. Dan stres. Awal-awal permasalahan itu di otak saya tuh kayak setiap saya tidur dan kebangun, saya tidak pernah cerita ke siapapun, bahkan ke keluarga saya pun. Dan saya menutupi dari keluarga saya itu hampir 2 tahun, hampir 2 bulan. Saya tidak pernah cerita dan saya selalu berharap akan baik-baik saja.
Setiap tidur kebangun tengah malam selalu saya lihat tembok kanan kiri saya dulu. Ya Allah, kalau saya sudah sadar, oh ini tembok di kamar saya baru, ya Allah, saya masih hidup. Nanti tidur lagi, kebangun lagi, ya Allah, ini aku di rumah sakit apa di mana gitu ya. Oh, saya masih hidup. Dan semuanya, alhamdulillah, sudah saya lewati semuanya. Dan untuk saat ini saya benar-benar ikhlas. Apa ya? Ikhlas yang, pelajaran ikhlas yang sesungguhnya itu sudah saya pernah lalui. Ternyata ikhlas itu apa ya? Saya harus sholat tobat dulu. Dan bahkan untuk melakukan sholat tobat itu saya butuh waktu 1 minggu. Saya bisa sholat tobat. Karena di saat saya bangun berat banget. Setelah saya tobat, pagi itu saya merasa ringan. Dan setiap mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik, saya selalu ingat, saya sudah tobat. Saya terima kasih, ini pelajaran hidup saya. Sholat tobat menjadi rem saya. Kalau saya mau melakukan hal sesuatu yang tidak baik, saya selalu ingat, saya kan sudah sholat tobat. Masa saya akan melakukan hal yang tidak baik lagi? Saya selalu berpikir begini, saya harus memulai dari diri saya sendiri. Saya harus baik dulu, kalau mungkin dikasih kesempatan jodoh lagi, mungkin dari saya dulu harus baik, Allah akan ngasih yang baik. Saya selalu, apa ya, yang mungkin saya belum menjadi yang terbaik ya, tapi saya berusaha yang dari sebelumnya sampai sekarang, jadi harus lebih baik lagi. Oke. Memang perceraian itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang, walaupun diizinkan sama Tuhan, ya kan. Nah, setelah itu Losi dapat hikmahnya dan sekarang ngajar di LPK, betul? Iya. Apa yang Losi ajarkan ke teman-teman calon tenaga kerja ini? Tapi sabar ya. Sabar ya. Saya selalu, mungkin saya galak ya. Saya minta maaf. Sebenarnya kadang selalu mikir, saya bukan begitu. Tapi ini karena tuntutan. Apalagi mbak-mbaknya yang tidak sholat gitu, saya selalu teriakin setiap maghrib gitu. Saya minta maaf. Karena dulu waktu saya di Hong Kong tuh tidak pernah sholat. Karena ya memang majikan tidak memperbolehkan. Dan bahkan pernah kakak ipar saya meninggal di saat saya di Hong Kong. Saya tidak bisa baca Yasin atau bahkan sholat pun dan tidak boleh. Bahkan mungkin menangis pun di depan mereka, mereka pun juga nggak suka. Ya jadi kalau bisa mbak-mbaknya yang masih di LPK diusahakan untuk kalau bisa sholat gitu ya. Mumpung masih di sini. Mumpung masih di sini. Jadi apa ya? Mungkin saya cuma ngoprak-ngopraknya cuma maghrib aja ya. Selebihnya kalau untuk Isya, subuh Mereka sendiri saja. harus inisiatif. Dan kalaupun mbak-mbaknya saya sering ngajak, mbak, ayo mau nggak ntar malam kita sholat tahajud bareng-bareng? Ada yang mau, ada yang oh ya mau Losi, oke. Bahkan saya bangunin pun mereka cuman pindah tempat tidurnya, jadi hadap ke kanan, pindah hadap ke kiri. Ya udah, yang mau aja. Minum Oke. Thank you. Terus di sini di LPK ini mengajarkan bahasa Kantonis, Bahasa Kantonis sama bahasa Inggris. Oke. Pada nurut nggak mbak-mbaknya? Ada yang nurut, ada yang enggak sih ya. Sebenarnya saya tuh tidak mau dengan bahasa saya yang nadanya tinggi. Sebenarnya saya tidak mau. Tapi kalau saya pakai 3 kali dengan pertanyaan yang sama dan saya suruh pun mereka tidak gerak, akhirnya nada saya tinggi. Dan mungkin di belakang sana banyak mbak-mbak yang tidak suka sama saya atau membenci saya. Tapi saya punya niatan. Saya selalu gini. Meskipun dengan nada saya yang tinggi, mungkin galak, cerewet atau apapun, saya punya niatan yang baik, punya tujuan yang baik buat mereka.
saya nggak mau anak-anak saya itu tidak sukses. Bahkan kan banyak mbak-mbak yang mungkin baru 2 bulan dipulangin atau konseling 2 minggu minta pulang itu. Sebenarnya saya sedih. Saya tidak mau itu, biar mereka lebih kuat lagi dan apa ya? Bahkan kita jadi saudara, jadi temen. Itu yang saya mau. Bukan cuman kerja itu buat apa ya? Buat ya udah sih, saya mau nyoba ke Singapura, mau nyoba ke Hong Kong kayak gitu, karena dari kehidupan orang sana aja udah berbeda sama kita, ya kan? Ketika mereka ngomongin Losi jelek nih, Losi Igel ini galak, tak doain suatu hari masuk neraka misalnya, perasaanmu gimana? Saya pernah dengar bahasa yang kayak gini, jangan mau kalau disuruh nunggu kantin nanti kamu dilamain. Saya selalu dalam hati saya gini, ya Allah, apa ya, kayak akan saya buktikan nggak begitu. Dan benar, 2 mingguan yang membantu saya udah dapat majikan. Apa ya, semuanya di mata saya sama, mau dari manapun, mau siapapun, ke negara tujuan sama. Intinya ya, saya di sini nggak punya siapa-siapa. Saya punya kamu dan Bamba dan orang kantor, saudara ya temen, itu mereka. Saya nggak punya siapa-siapa di perantauan ini ya. Jadi saya maunya baik-baik saja sama mereka. Saya nggak mau jadi apa ya, jadi pembenci, musuh atau apapun hal itu. Saya tidak mau. Kalau mereka ngerasain Losi misalnya, kan mereka sering tuh ada perasaan sakit hati atau dendam gitu nggak? Enggak. Mereka? Saya cuma bilang, ya Allah, saya tidak begitu. Allah kan tahu niat saya gimana. Tapi ada nggak yang begitu? Ada aja ya. Saya nggak mau tahu. Saya nggak peduli itu. Apa ya? Yang saya ajarkan menurut saya wajar. Dan saya pun kalau ngomong yang misalnya lebih tajam itu saya masih mikir lagi. Cuman memang apa ya, kalau mbak-mbaknya memang dipanggil 3 kali itu tidak berdiri, ya nada saya harus tinggi. Iya. Bahkan 5 kali pun nada saya harus tinggi. Karena yang saya tahu mbak-mbaknya yang sudah terbang ya, jadi mereka ini selalu WhatsApp saya gini, Losi, terima kasih ya yang sudah diajarkan. Ternyata bener semua apa yang kata Losi. Oh ya udah. Terus ada yang Losi saya kangen diomelin. Bahkan ada mbak yang pernah PKL baru 2 hari itu sudah WhatsApp saya, Losi saya pengen pulang, kangen sama Losi, ini tuh kangen diomelin. Karena sampai mikir gini, apa mereka ini sengaja ya bikin saya marah ya? Enggak sih, karena mereka belum tahu bagaimana keadaannya, resiko kerjanya, dan hak kewajiban apa yang harus dilakukan di rumah majikan. Tapi kan Losi Igel nggak pernah punya niatan nggak baik. Nggak ada. Teman-teman ini pernah punya rasa pilih kasih nggak sih ke mereka? Nggak ada, semuanya sama. Semuanya sama. Karena mungkin dalam pikiran mereka ada yang pilih kasih ya. Tapi kalau boleh tahu ya, karena request majikan itu kan beda-beda. Ada yang minta janda punya anak. Ada yang minta janda umurnya dari umur 25 ke 30. Semua harus sesuai request. Ada yang minta majikan yang masih muda, cantik. Nanti dikasih umur 30 nggak mau. Nanti ada yang milih sio. Bener, ada yang milih sio, harus kadang ada yang minta yang dari Malang. Ada yang minta dari Malang. Ada yang kain alatnya di sini nggak mau. Ya, karena apa ya? Karena sudah cocok nih. Sudah seneng sama mbaknya, tapi karena sionya berbeda, dia tidak mau, tidak jadi. Jadi mereka tidak tahu, ya sudah, nggak apa-apa. Ada nggak yang mbak-mbak yang kadang cari muka atau apa? Ada. Tapi kalau saya mungkin sudah lama ya kerja di kayak gini ya. Jadi menurut saya yang benar-benar cari muka untuk kebaikan itu saya juga merasakan. Kalau memang untuk cari muka yang Losi saya yang nggak tulus ya, saya juga biasa aja. Saya ngerasa. Sudah berapa tahun ngajar di LPK? Dulu waktu di Cikampek itu 3,5 tahun, dan sekarang
Desember ini 5 tahun yang Di di, sini? sekarang. Yang di Bekasi. Jadi udah hampir 8 tahun setengah. Jadi Udah hafal ya watak karena kayak gimana. Tapi nggak punya ya rasa dendam yang Enggak ada. Saya gini, saya selalu bilang saya nggak punya waktu untuk membenci mereka. Karena gini, yang diurusin banyak. misalnya saya membenci satu orang udah terbang. Yang akan datang nanti itu mungkin ada yang lebih bandel dari dia, bahkan lebih dari Iya, satu iya, dua. iya. Heeh. Nggak mungkin saya ngurus yang sudah terbang, aku kok benci. Dan saya pun juga nggak punya waktu kayak gini. Misalnya sholat nih, ya Allah semoga anak-anak saya semuanya sukses kecuali Siti, Markona misalnya, kan nggak mungkin juga. Iya, ya kan? iya. Semuanya sama. Soalnya kan yang Sama. aku lihat, apalagi mereka banyak komen di sosial media kita ya, yang banyak dibahas sama teman-teman ini adalah losenya. Losenya jahat, losenya cerewet, losenya begini, losenya begitu. Nah, sebenarnya kan memang mungkin ada ya satu atau dua anak yang bandel dan pernah dimarahin nggak sih? Banyak. Pernah marah nggak? Banyak. Banyak ya. Ya contohnya kayak kemarin aja nih, Nah, ada yang pamit keluar, heeh. tapi di luar janjian sama laki-laki. Punya suami nggak? Punya. Selingkuh dong. Iya. Dan saya selalu nelponin, Mbak, tolong diteleponin. Saya takut. Kalau Saya suaminya tahu gimana? Lah ini, saya ngomong Yang ke kita dia. khawatirin. Iya, saya cuma ngomong, kalau suami kamu tahu, kamu siap cerai atau siap rumah tanggamu hancur. Hancur. Nah, Karena kesenangan sesaat. ya dia nangis. Nangis. Dia nangis. Berusaha nasihatin nggak? Sudah saya nasihatin. Oke, terus ini kan di sini kan banyak orang. Pasti ada dong yang sakit, ada dong yang mentalnya down, atau ada juga kali yang dia lagi ingin di guidance. Maksudnya di guidance itu didampingin karena mungkin dia lagi posisi Tidak sedih, ya atau mungkin keluarga yang di rumah sakit atau anaknya di rumah sakit atau gimana. Caramu untuk ngadepin ini Oh, gimana? banyak dulu mbak-mbak yang sering curhat. Saya ini kayak jadi pahlawan aja ya. Saya tuh pengennya kalau mbak-mbak yang curhat tuh saya menyelesaikan semua masalahnya. Saya mau membantu semuanya. Tapi itu salah. Saya tidak bisa tidur. Burnout itu namanya. Saya tidak bisa tidur. Apalagi dulu awal-awal itu ya, kalau saya marahin mbak-mbak itu saya tidak bisa tidur. Kalau saya kebangun tuh gini. Misalnya tidur ya, kebangun. Ya Allah, tadi tak marahin, sakit hati nggak ya? Benci nggak ya? Udah ketidur lagi. Kebangun lagi. Dengan hal yang sama. Terus sekarang gimana kalau ada yang begini? Sekarang masih, tapi sudah Lebih bisa baik. lebih baik. Dan Lebih bisa manage hati kita sendiri. bisa. Kalau ya itu tadi untuk menghindari nih, maaf ya, karena yang saya urusin itu kan ratusan ya. Kalau emosi saya sudah memuncak, saya memilih diam. Saya memilih diam, memilih menyendiri. Daripada nanti ngomong yang jelek, akhirnya mereka sakit hati ya? Dan saya kadang merasa gini, ya Allah, ini sebenarnya bukan saya sebenarnya. Saya nggak mau tiap hari marah-marah atau emosi gitu ya. Bahkan dari hal yang, menurut saya hal yang dia bisa, dia mampu. Tapi kenapa tidak? Kenapa tidak dikerjakan? Contoh, maaf ya, membawa softtek. Membawa softtek itu terlalu pribadi ya. Kenapa mereka tidak membuang? Kenapa sebelum saya tahu itu kenapa nggak dibuang dulu? Kenapa harus diusel-usel no? Kalau saya marah itu saya kerjakan sendiri. Dibuang di mana memang sama mereka, taruh di mana? Di Toilet. apa sih namanya, kayak paralon kecil buat Oh kain, iya, apa namanya? diselempit no. Diselimpit no. Dan Lupa bahkan kali. kalaupun lupa kan harusnya sebelum saya turun harus dibuang. Kenapa saya udah turun dan Dan belum nggak ngaku dibuang? ya, itu Nggak punya ada ngaku. siapa? Itu yang bikin saya gimana ya? Maksud saya ini yang namanya pribadi kayak gini tuh kan dari rumah sudah tahu ya, kan nggak mungkin kalau di rumah diselempit-selempitin atau Iya, bahkan. iya. Kalau di kota itu kan pasti sampah itu pasti dibakar. Jadi saya selalu ngomong ke mbak-mbak sebelum maghrib itu harus mandi dan dicuci. Kalau di rumah kan nggak begitu banyak orang ya. Kalau di sini kan banyak orang, saya takutnya hal yang tidak diinginkan terjadi. Bahkan itu sampai sekarang pun masih. Oke. Terus gimana caranya ngadepin ini semua? Dikasih tahu terus atau dikasih tulisan harus buang sampah Sudah, pada tempatnya? kita orang kantor sudah ngasih solusi. Bahkan setiap sudut ada tulisan. Setiap sudut ada tulisan. Dibaca nggak masalahnya? Nah ini
Masalahnya dibaca atau tidak bisa membaca saya nggak tahu. Jadi setiap sudut udah ada tempat sampah, sudah ada tulisan, bahkan setiap terjadi kesalahan, oke, ini harusnya gimana? Saya konsultasi sama yang kantor, harus gimana? Oh, kasih tulisan aja, jangan buang sampah, segala kayak gitu. Tapi dilakukan nggak sama teman-teman? Karena gini, saya setiap pagi tuh, waktu absen pagi, saya selalu keliling LPK. Mana yang menurut saya kurang benar, saya panggil yang piket. Setelah dikasih tulisan lebih baik nggak? Lebih baiknya tuh 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Dan setelah itu pun sama. Karena mungkin ganti orang kan, yang kemarin dinasehatin udah berangkat, sekarang datang yang baru. Memang itu pekerjaan sih. Oke, setelah semua ini terjadi kan ada yang sakit, ada yang apa. Yang sakit dibawa ke rumah sakit kali ya? Kalau yang sakit dokter? gini ya, kalau misalnya dibawa ke klinik bisa, saya bawa ke klinik. Kalau memang klinik tidak bisa, harus dibawa ke rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit. Dan bahkan yang, maaf ya, mungkin babanya nggak punya duit, saya harus bayarin dulu. Saya nggak apa-apa. Yang penting babanya itu sukses, baik-baik gitu, saya nggak ada masalah. Saya bisa membantu orang itu saya seneng. Berat nggak kerja begini? Berat. Tapi yang berat itu gini ya. Pernah ada mbak itu yang rumahnya kebakaran habis. Punya 4, yang 2 tuh masih kembar kecil-kecil. Anak 4? Yang 2 tuh kembar masih kecil. Dan waktu itu saya nggak percaya ya. Coba kamu telepon keluargamu. Dan di situ anaknya bilang gini, Mama, Dede belum minum susu, gitu. Saya bisa membantu sedikit. Dan kamu pulang. Dan setelah pulang, dia membeli pampers dan susu dikirim ke saya. Itu rasanya, ya Allah, saya cuma bisa membantu sedikit. Bahkan ada yang saya tidak pernah dengar sendiri ya, karena selalu saya dengarnya dari orang lain, dari mbak yang dekat sama saya. Contoh, lo si suaminya itu di rumah tidak punya duit, nggak makan. Coba kamu minta rekeningnya, saya bisa bantu sedikit, mungkin bisa makan, kayak gitu. Jadi, apa ya, saya selalu minta. Kenapa bisa nggak makan, bukannya dia harus kerja? Karena dia punya utang. Punya utang, oke, dipakai bayar utang. Saya nggak memikirkan utang, oke lah. Saya karena pernah di perantauan tidak makan. Jadi, ya kalau ada orang yang kayak gitu saya tidak bisa denger ya. Jadi sedikit Sebisa-bisanya kita saya bisa bantu. Oke. Kalau kerjaan ini berat, kenapa Lose Eagle masih mau mengerjakan? Ya, karena saya tidak punya pilihan lain ya. Bukan masalah berat ya, maksudnya kadang itu gini loh. Kayak marah-marah itu kan saya nggak suka sebenarnya. Karena kadang kepala sakit. Karena emosi, energi yang negatif. Tapi ya mungkin ini jalan saya. Ya. Dan kamu ingin menjadi manfaat? Iya. Buat banyak orang. Dan pingin apa yang dulu kamu dapatkan di negara orang, ya, disalurkan ke mereka? Mungkin yang pokoknya saya pingin anak-anak saya itu sukses. Saya selalu bilang, kamu kerja, kalau sudah punya tabungan, punya rumah, setidaknya meskipun nggak mewah atau apapun, punya usaha kecil-kecilan di kampung, pulang sudah, nggak usah yang apa ya, kalau nuruti apapun nggak akan selesai dan nggak akan cukup ya, karena akan puas juga. Selalu saya bilang itu, selagi di sini ada kesempatan bisa sholat. Nanti kalau kalian ikut orang majikan Cina itu bahkan nggak ada, dan bahkan menangis pun aja nggak boleh. Kan kalau kita sedih mau nangis itu kan pasti di saat cuci piring ya. Kalau di Hong Kong cuci piring sambil nangis, ya Allah ya Allah, atau enggak di saat ngumpet-ngumpet di kamar mandi yang harusnya nggak kencing, pura-pura kencing, cuman apa? Cuma pengen nangis. Karena nangis di depan majikan nggak boleh. Nggak boleh. Dan bahkan orang Cina itu kan nggak begitu suka. Pamali. Mereka nggak suka orang sedih. Oke, dari sekian banyak cerita sebelum berangkat,
posisi di Hong Kong suka dukanya, ada sukanya juga lah ya. Sempat pacaran, sempat ke diskotik, sempat shopping. Dan dukanya dimarahin majikan segala macem, sampai bisa belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Kantonis, sampai bisa ke Kanada. Ya kan itu kan pengalaman yang tidak terbeli dengan uang. Nah sekarang pulang, mentransfer knowledge kan, ilmu yang sudah didapatkan di Hong Kong tadi, dengan teman-teman calon pekerja migran yang mau berangkat ke Hong Kong, apa pesan-pesan Losi untuk teman-teman? Kalau pesan saya itu ya ingat tujuan awal sih. Ingat tujuan awal. Ingat tujuan awal kan pasti cari duit. Ya kalau mau cari duit dapat duit banyak ya berarti harus kerja. Iya. Nggak ada namanya orang nggak kerja itu dapat duit, nggak mungkin, ya kan? Yang pasti tujuan awal aja. Oh ya, saya pengen punya rumah, saya pengen anak saya lebih baik, saya pengen nyekolahkan anak, ya berarti harus kerja keras. Satu, selagi ada kesempatan ya. Kalau sudah tua kan susah, ya kan? Sudah susah. Bau klasker ya? Bau balsam, Asam urat. asam urat, asam urat, asam lambung, kolesterol. Jadi ya selagi ada kesempatan pergunakan dengan baik. Kerja keras. Ya kerja Nabung. keras, nabung, nggak perlu yang harus, kan banyak tuh mbak-mbak yang gini, kamu mau berapa lama di sana? Saya habisin paspor loh sih 10 tahun, oke. Ada yang bilang gini, sih nanti kalau saya sukses, saya pulang pertama kali, saya mau pulang ke rumahnya Losi, boleh? Dan bahkan banyak mbak-mbak itu yang manggil saya bukan Losi, Ibu. Mami. Kayak ya memang saya kalau sama mbak-mbak, saya kan punya kantin ya, jadi mbak-mbak yang deket sama sudah kayak anak saya sendiri. Kalaupun salah sudah kayak anak sendiri. Jadi mereka nganggap Tapi mereka tidak pernah memasukkan, yang saya tahu ya, mereka justru seneng ya. Kadang ada yang saya terima kasih loh sih. Sudah jadi ibu kayak gitu. Dan bahkan mbak-mbak yang mungkin sudah lama mentalnya down, kayak semangatnya kurang gitu, saya selalu gini, putus asa. Kamu nggak boleh down, kamu harus semangat. Saya aja yang di sini bukan mau kerja, saya harus selalu menyemangati kamu harus lebih semangat dari saya. Gitu. Nanti kalau udah dapat majikan gini, saya dewasa, sedih gitu ya. Losi terima kasih ya, saya sudah dapat majikan. Losi orang yang kedua yang saya kasih tahu setelah yang pertama orang tua saya, dan Losi yang saya kasih tahu lo, saya sedih. Dan bahkan kadang saya merubah orang yang mungkin sebelumnya tidak pernah sholat, dan bahkan sekarang sholat itu saya seneng banget. Bahkan ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam itu berawal dari iseng ya, sebenarnya iseng ya. Saya waktu itu kan saya pernah umroh ya, saya liatin foto umroh saya, dia bilang gini, dia cuma denger aja. Kalau anak-anak kantin itu kan saya selalu kasih kenang-kenangan mukena, biar sholat gitu aja sih. Kenapa saya kasih kenang-kenangan? Karena membantu saya ya. Saya selalu tanya, nih teman-temanmu saya kasih mukena, kamu mau minta apa? Bilang gitu. Karena dia non muslim. Iya, tahu nggak dia jawabannya apa? Saya minta dibeliin kalung rosario. Hah? Rosario di apa? Saya itu belinya di mana gitu ya? Saya ngeledek nih, kamu nggak mau mukena, kata beliin lo mukena kembaran kayak saya warnanya putih. Nggak tahu dia. Terus dia terima kasih dan dia bisa masuk Islam. Saya selalu bilang tetap jadi orang baik. Jangan lupa sholat, bilang gitu. Bahkan dia bilang gini, saya pengen kerja ke Hong Kong, mau ngumurin orang tua saya, gitu. Ya udah nanti Losi nabung lagi ya, moga-moga kita bisa umroh bareng, segitu. Seneng. Tapi dari semua cerita ini intinya kan teman-teman ini kekurangan dari segi ekonomi. Artinya jangan sampai mereka ini lupa diri, harus menabung. Jangan sampai rencana awal mereka yang harus berangkat itu dilupakan. Benar begitu kan Losi? Dan berusaha untuk selalu menjadi manfaat buat banyak orang. Jadi sebenarnya terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama kami.
Semoga cerita yang tadi Lose Eagle sampaikan ke teman-teman, semoga banyak yang nonton, bisa menjadi inspirasi buat calon-calon pekerja migran dimanapun teman-teman berada. Karena sebenarnya menjadi pekerja migran Indonesia itu berat. Beratnya di mana? Tadi teman-teman sudah mendengar cerita Lose Eagle dari awal sampai akhir. Jadi Lose Eagle ini sebenarnya adalah sahabat saya, saudara saya di sini, bisa menjadi keluarga saya yang kedua karena dari sekolah kita sudah kumpul bareng sampai dulu kita berangkat ke Hong Kong itu bersama-sama, dan ketika pulang ternyata Lose Eagle saya ajak kerja bersama, kami pun masih bersedia dengan suka dan dukanya tadi. Nah, untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia dimanapun berada, ingat jangan lupa dengan rencana awal. Kalau sudah ada di negara orang, dimanapun itu, mau di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, atau di Singapura, atau dimanapun, tetap ingat dengan rencana sebelum berangkat. Kedua, harus proses secara prosedural, karena jika prosesnya tidak prosedural, teman-teman bisa lihat di podcast-podcast kita sebelumnya, ketika kalian punya masalah atau mungkin sakit di negara orang, bahkan meninggal, maka tidak di-cover oleh asuransi dan akhirnya merepotkan banyak orang. Yang ketiga, cepat pulang ketika target sudah dicapai. Kalau menunggu puas, tidak akan pernah puas. Rencana awal pingin apa? Target tercapai, bikin rencana, capai target, setelah itu pulang, kumpul lagi bersama keluarga. Di rumah, anak dan suami juga keluarga kalian menunggu. Semangat untuk kalian semuanya. Tidak ada perempuan manapun yang ingin meninggalkan keluarganya jika tidak karena ekonomi keluarga. Semangat untuk kalian. Ekonomi sejahtera, keluarga bahagia. Berangkat migran, pulang juragan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.